FIFA secara spontan memberikan hadiah untuk timnas Indonesia. Hadiah itu diberikan di jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia segera menjalani match September 10 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Matchday itu merupakan laga terakhir dalam fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilakoni timnas Indonesia. Adapun, pertandingan timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Sementara, laga melawan Jepang berlangsung di Stadion Suita, Jepang pada 10 Juni 2025 atau 5 hari berselang usai laga melawan Cina. Kemenangan pada dua pertandingan itu penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert ini untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Meski, timnas Indonesia perlu berharap hasil buruk untuk negara seregu lain. Peluang bagi timnas Indonesia terbilang cukup besar untuk hasil maksimal dalam dua laga itu. Pasalnya, laga melawan Cina dihadirkan di kandang Garuda. Sementara, Jepang juga telah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dimungkinkan akan menurunkan lapis keduanya. FIFA beri hadiah jelang laga krusial jelang laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang itu. FIFA memberikan hadiah spesial untuk skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut. Hadiah untuk skuad Garuda dari FIFA diunggah langsung di laman Instagram resmi FIFA World Cup. Hadiah itu bukan dalam bentuk material. Namun, FIFA memberikan hadiah berupa perhatian untuk mengingatkan laga krusial timnas Indonesia. Dalam postingannya, FIFA mengingatkan timeline pertandingan timnas Indonesia. Istilah kata 30 hari lagi, tulis keterangan FIFA, dikutip Kamis, 8 Mei 2025. Hal itu beserta mengingatkan kembali hasil pertandingan timnas Indonesia dalam 3 laga ke belakang. Dirincikan, timnas Indonesia versus Arab Saudi 2-0, Australia versus timnas Indonesia 5-1, dan timnas Indonesia versus Bahrain 1-0. Tentu menarik untuk menyaksikan dua laga terakhir timnas Indonesia tersebut. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengakui kangen melihat pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, ia berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir sengaja mengundang Malaysia sekalian ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, maka PSSI takkan mempermasalahkannya. 1. Ingin lawan Malaysia. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dua laga tersisa, yakni melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni, skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak keempat jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari kedua laga tersebut. Meski hasil di bulan Juni belum diketahui, PSSI sudah menyiapkan berbagai skenario untuk mematangkan persiapan timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan turnamen mini yang melibatkan dua negara. Hingga kini, Kuwait dan Lebanon telah memberikan respons positif terhadap undangan tersebut. Jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni, di kualifikasi Piala Dunia, seperti apa, kita kan harus optimis. Ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4, kata Erick kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 Mei 2025. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah September kosong.
Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait atau negara Timur Tengah, siapapun? Yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait, sambungnya. 2. Bakal lawan negara Timur Tengah. Erik menjelaskan uji coba melawan negara Timur Tengah sangat penting. Pasalnya, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan dikepung oleh negara-negara Timur Tengah jika nantinya berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi. Kita sedang lihat siapa yang cocok. Nanti pelatih nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah. Jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka, negara Timur Tengah, tuturnya. Selain Kuwait dan Lebanon, PSSI juga mengajak rival klasik Timnas Indonesia, Malaysia. Bagi Erik, laga melawan Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia bisa menjadi ajang menguji mental dan semangat juang para pemain skuad Garuda. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kita juga melihat mereka, Malaysia, sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru, ya kita ingin coba juga, ungkap Erik. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tesnya lilah sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali, jelasnya. Tak ayal jika Erik turut mengajak Malaysia untuk ikut dalam turnamen mini di bulan September. Mengingat, Timnas Indonesia dan Harimau Malaya sudah cukup lama tidak berjumpa. Terakhir kali, kedua tim bersua pada Piala AFF 2021 yang dimenangkan skuad Garuda dengan skor 4-1. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi memanggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Hal ini merujuk kepada kepastian PSSI yang takkan menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Sekarang ini saat momen jeda internasional bulan Juni, Timnas Indonesia tidak akan memiliki pemain keturunan terbaru, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Okezone mengutip dari kanal YouTube yang bertajuk Bebas Podcast, Rabu, 7 Mei 2025. Jadi kita telah putuskan untuk tidak menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Pemain kita kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu, lanjut Arya. Alhasil, Patrick Kluivert disinyalir masih mengandalkan 27 nama yang pernah dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pemain-pemain ini layak kembali dipilih karena tampil oke saat diberi kepercayaan tampil, baik bersama tim nasional maupun klub masing-masing. 1. Pemain Timnas Indonesia yang cedera disinyalir segera pulih. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya beberapa pemain Timnas Indonesia tengah mengalami cedera? Benar, Kevin Dix, Dean James, Shane Patinama hingga Ragnar Oratmangoen masih berada di ruang perawatan. Namun, disinyalir dalam waktu dekat, nama-nama ini sudah pulih dari cedera. Dean James sudah mulai berlatih bersama sang klub, sedangkan Kevin Dix diprediksi pulih akhir bulan ini. Mumpung masih 1 bulan lagi, nama-nama di atas memiliki kesempatan untuk pulih dari cedera. 2. Asnawi Mangkualam comeback. Kelar Piala AFF 2024, Asnawi Mangkualam tidak lagi memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ada indikasi ex-kapten Timnas Indonesia ini untuk pertama kalinya dipanggil Patrick Kluivert. Indikatornya adalah nama Asnawi Mangkualam tidak dilepas Port FC untuk membela Asian All Stars saat menghadapi Manchester United pada Rabu, 28 Mei 2025.
Port FC hanya melepas 2 pemain mereka untuk laga di atas, yakni Irfan Fandi dan Woracit Kanit Sribumpen. Disinyalir, Asnawi Mangkualam masuk daftar panggil Patrick Kluivert, mengingat timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan di Bali pada Senin, 26 Mei 2025, sebagai persiapan menantang Cina dan Jepang. Berikut prediksi 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Dean James, Sandy Walsh, Kevin Dix, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choi Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Jakob Sayuri, Eliano Reigers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta.